Oke, halo semuanya. Kembali lagi hari ini di channel Mr. Kevin. Untuk IHSG Daily, seperti biasa di hari Selasa tanggal 12 September di tahun 2023. Dengan market hari ini yang bisa dibilang cukup luar biasa, bisa menguat sampai 0,56% ya secara penutupan di level 6.963. Walaupun tadi pagi sewaktu opening sempat sedikit memerah teman-teman ya untuk IHSG kita, namun akhirnya sewaktu closingan berhasil menguat dan menguat cukup lumayan. Oke, kemudian secara sektoral ya hari ini kita lihat yang dimana mayoritas juga bisa dibilang cenderung hijau teman-teman, dengan hari ini yang dimana sektor kesehatan ya healthcare menjadi pendorong utama dari penguatan hari ini. Lalu juga dengan sektor non-cyclical teman-teman, consumer good yang juga menguat. Lalu ada juga sektor basic material dan juga sektor cyclical. Sedangkan yang cukup tertekan hari ini kembali dari sektor energi yang mungkin ini setelah beberapa hari kemarin sempat menguat dan kali ini kembali terkoreksi teman-teman. Lalu untuk rupiah, so far rupiah kita masih sedikit berat ya, masih kembali melemah lagi nih di kisaran 15.360-an teman. Oke, kemudian secara teknikal aja langsung kita cek. Secara charting hari ini memang secara candle cukup bagus teman-teman. Bisa dilihat di sini secara candle dia cukup kuat ya untuk momentumnya. Namun di sini saya tetap so far masih berpegang pada skenario yang kemarin saya gambarkan sewaktu di video hari Jumat teman-teman, mengenai untuk skenario IHSG kita ya, yang dimana kalau saya rasa ini bisa memasuki untuk potensi koreksi lebih lanjut. Dan buat kalian mungkin yang belum nonton, silahkan dilihat dulu untuk videonya ya dari Jumat kemarin, supaya bisa lebih clear nih untuk penjelasannya. Nah, di sini kalau misalnya kalian perhatikan seperti yang kemarin saya jelaskan di video hari Jumat juga, kita memasuki untuk satu wave yang pertama ya. Wave pertama ini merupakan wave awalan untuk penguatan, dan sekarang kita memasuki untuk wave yang kedua, yang dimana potensinya biasanya untuk koreksi maupun sedikit konsolidasi teman-teman. Jadi oleh karena itu, kenapa saya bilang mungkin IHSG kita berpotensi dalam pelemahan ya, maksudnya dalam bulan ini berpotensi untuk bisa kembali terkoreksi, karena secara momentumnya juga terlihat dia terbentuk untuk bearish divergence teman-teman di sini, dengan momentumnya yang udah kembali melemah ya secara bayaran nih. Namun kalau misalkan IHSG kita mampu berhasil kembali menembus teman-teman ke atas 7.020-an ya sebagai resistance terakhir di sini, ini baru saya bisa katakan skenario yang kemarin yang saya gambarkan ini akan nggak valid teman-teman. Oke, selama masih bertahan, maksudnya selama masih terreject dari resistance yang ini ya di kisaran 7.000-an, ini potensi masih bisa kembali tertekan lagi ya. Dan so far untuk IHSG kita support masih di 6.900 sebagai support psikologis, dan support pendeknya sampai dengan ke 6.920-an. Jadi tetap dipantau teman-teman, karena ini masih dalam persimpangan jalan kalau saya lihat ya untuk IHSG kita. Jadi segala potensi dan kemungkinan itu masih mungkin dapat terjadi. Oke? Dan hari ini kembali kita akan update teman-teman untuk beberapa emiten yang akan saya bahas ya, yang dimana kita akan membahas, udah lama nih kita nggak bahas untuk emiten perbankan ya. Namun mungkin kita akan lihat tuh sekilas dimana untuk 6 saham perbankan ya yang dinilai dengan aset terbesar di Bursa Efek Indonesia. Nah, kita akan coba lihat apa aja ya untuk saham tersebut. Yang pertama tentu dengan saham, yaitu saham Bank Mandiri teman-teman, dengan BMRI. Ini merupakan
perbankan BUMN kita yang memiliki total aset sebesar 1.908 triliun per Juni 2023 ya. Kemudian yang kedua juga ada Bank Rakyat Indonesia dengan Bank BRI, ini dengan total nilai asetnya tercatat sebesar 1.822 triliun. Kemudian yang ketiga dengan saham Bank BCA teman-teman ya. Ini bank yang bukan pemerintah, bank swasta, ini merupakan bagian dari grup Jarum tentunya, dengan total aset mencapai 1.321 triliun rupiah. Kemudian yang keempat, Bank Negara Indonesia dengan Bank BNI yang tercatat dengan total nilai asetnya mencapai 1.012 triliun rupiah. Lalu yang kelima ada Bank Tabungan Negara, ini dengan total aset mencapai 401,5 triliun rupiah. Kemudian urutan yang terakhir, yang keenam ada Bank CIMB Niaga yang tercatat sebesar 347,28 triliun rupiah sebagai nilai asetnya. Jadi itu dia teman-teman untuk 6 perbankan yang bisa dibilang 6 teratas ya, yang cukup besar di Indonesia khususnya. Nah, oleh karena itu hari ini kita mungkin akan bahas secara teknikal ya untuk 6 bank tersebut. Oke? Langsung aja yang pertama, kita akan bahas dengan Bank BCA. Ini udah cukup lama kita nggak bahas teman-teman untuk perbankan ya. Nah, untuk Bank BCA hari ini terlihat netral dengan closingan di 9.125, dan di sini kalau kalian perhatikan ya, Bank BCA progresnya masih berada di dalam ascending channel di sini secara potensinya. Ini kelihatannya ya, kalau menurut saya Bank BCA udah mulai cukup berat kelihatannya semenjak dia mencoba untuk breakout ke atas resistennya nih di sini di kisaran 9.400, namun belum berhasil dan akhirnya kembali tereject di sini. Jadi secara pendek Bank BCA masih dalam fase koreksi ya, dengan support yang cukup penting ya. Kalau saya bilang cukup penting di sini itu di kisaran harga 9.000 dan juga sebagai support psikologis harusnya teman. Nah, support ini merupakan support yang cukup penting karena kalau misalkan Bank BNI dia jebol dari support 9.000, ini berpotensi bisa kembali terkoreksi lagi teman, bahkan bisa sampai ke kisaran 8.700-an nih. Jadi buat kalian yang holder dari Bank BCA, ini perlu dipantau ya, support yang terdekatnya itu di 9.000. Kalau misalkan berhasil bertahan, harusnya ada potensi bisa kembali untuk menguat lagi nih untuk Bank BCA. Namun kalau feeling saya udah cukup berat, ini Bank BCA kelihatannya dari charting akan sedikit terjadi untuk koreksi dulu sih menurut saya pribadi. Oke. Lalu yang kedua, Bank Mandiri. Di sini bank yang cukup superior ya selama beberapa waktu ini, yang dimana hari ini terlihat menguat tipis di 5.925, dan Bank Mandiri semenjak dia breakout ya teman-teman dari 5.500 sebagai resistennya, langsung kembali melesat sampai ke kisaran 6.000 teman-teman di sini. Namun tereject ya dari 6.100-an tereject, dan akhirnya sekarang mengalami koreksi ataupun sedikit konsolidasi. Dan di sini untuk Bank Mandiri dia terjadi pelemahan momentum ya, yang dimana terjadi yang namanya bearish divergence teman-teman. Secara harga lebih tinggi, namun secara momentumnya terlihat lebih rendah. Jadi terbentuk untuk bearish divergence yang merupakan sinyal bisa terjadi koreksi ataupun sedikit konsolidasi teman-teman. Nah, untuk Bank Mandiri, support sementara saya rasa yang cukup penting itu ada di 5.700 ya. Ini silakan dipantau support yang di 5.700.
mungkin sampai juga ke 5.600 ya. Ini support, area support yang bisa dipantau nih. Kalau misalkan bank ini berhasil bertahan aja di atas area ini, harusnya berpotensi bisa kembali untuk menguat lagi, teman. Oke. Dan untuk Bank Mandiri juga secara potensi kalau saya rasa ya, ini juga akan sedikit mengalami konsolidasi maupun sedikit koreksi sampai ke 5.700-an, teman, sebagai support terdekatnya nih. Jadi itu kalian yang ada pegang dari Bank Mandiri, silakan dipantau ya untuk progresnya. Secara potensi bisa melemah sampai ke kisaran 5.700. Oke. Next, yang ketiga Bank BNI dengan Bank Negara Indonesia di sini. Nah, ini Bank BNI hari ini terlihat menguat 0,8% di 9.450. Dan dibanding bank-bank big caps lainnya ya seperti Bank BCA, Bank Mandiri dan juga Bank BRI, Bank BNI yang menurut saya cukup menarik ya, teman-teman, bisa dipantau ini dengan progresnya yang saya rasa ini cukup baik ya, teman-teman. So far dia berhasil break ke atas resistance yang terakhirnya itu di 9.250 di sini sebagai resistance pentingnya. Berhasil di breakout dan sekarang dalam progres untuk pullback menurut saya. Jadi deket-deket di area mungkin di 9.200 sampai dengan 9.250 nih. Ini area ya, area support untuk Bank BNI. Mungkin buat kalian yang mungkin yang mau coba spekulasi nih, masih bisa menurut saya. Silahkan dipantau dekat-dekat area tersebut ya, di kisaran 92 sampai dengan 9250, teman. Oke. Karena secara progres kalau saya tampilkan ya untuk trendline ya di sini. Ini Bank BNI dia masih dalam progres dalam triangle, teman-teman, yang dimana kalau misalkan berhasil breakout aja ke atas trendline ini, harusnya bisa berpotensi kembali menguat lagi nih. Dan juga ini tergolong bank yang udah telat ya, teman-teman. Maksudnya dalam artian kalau Bank BCA, Bank Mandiri itu udah ngegas duluan kemarin-kemarin, dan bank ini termasuk yang belum bergerak, teman-teman, ibaratnya. Jadi silakan dipantau ya untuk area yang tadi saya sebutkan. Dan untuk resistance yang terdekat itu masih di kisaran 9.900 ya sebagai resist yang terakhir ya untuk Bank BNI ini. Oke, jadi silakan dipantau untuk Bank BNI. Kemudian yang keempat, Bank Rakyat Indonesia atau Bank BRI. Ini juga terlihat dia mengalami tekanan ya setelah mencapai di sekitaran 5.700-an, lalu terreject dan sampai saat ini mengalami koreksi yang cukup lumayan masif, dan saat ini berada di support itu di 5.350-an ya. Ini sebagai support dari Bank BRI. Ini silakan dipantau, teman. Kalau misalkan dia bergerak korektif seperti ini kurang lebih, ini ada potensi bisa kembali melemah lagi ya menurut saya nih. Ini secara jangka pendek kalau saya lihatnya ini lebih ke arah korektif ya ataupun koreksi. Jadi harap waspada buat kalian yang ada pegang dari Bank BRI ini. Secara pendek support di 5.300-an ini merupakan support yang cukup penting untuk Bank BRI. Dan nextnya supportnya ada di 5.200 sampai dengan 5.000, teman-teman. Jadi untuk kalian yang ada pegang ya, untuk holder dari Bank BRI, ini kalau misalkan kalian lihat dia pergerakannya seperti korektif dan nggak mampu untuk kembali ke atas lagi ya, ini harap waspada karena potensinya bisa kembali melemah, teman-teman. Oke, next yang kelima yaitu dengan Bank BTN, Bank Tabungan Negara. Di sini so far kalau saya lihat pergerakannya masih
sedikit konsolidasi teman-teman. Ini kurang lebih areanya ya di 1200 sampai dengan 1400. Ini merupakan area konsolidasi untuk Bank BTN so far. Dan selama beberapa hari terakhir ini terlihat mengalami koreksi juga nih dari bank ini. Dan secara besarnya, secara time frame besarnya, so far ini ada support teman-teman di kisaran 1100 ya sampai dengan 1200-an. Ini merupakan support yang amat cukup penting kalau saya bilang untuk Bank BTN ya. Jadi harusnya bisa bertahan nih di atas support ini untuk Bank BTN. Karena kalau misalkan dijebol ini supportnya, harusnya berpotensi bisa kembali menimbulkan kepanikan ya di pasar dan bisa kembali melemah lagi nih teman. Jadi silahkan dipantau untuk dekat-dekat support di 1100 sampai dengan 1200 teman untuk Bank BTN. Untuk yang mau coba spekulasi silahkan bisa dipantau di area tersebut ya. Namun secara overall pergerakannya masih cenderung dalam konsolidasi aja. Kemudian yang terakhir yaitu dengan Bank CIMB Niaga. Ini progresnya secara panjang kita lihat cukup menguat ya, udah cukup menguat, cukup tinggi. Sewaktu dia berhasil breakout itu di 1200 teman-teman. Setelah berhasil breakout langsung rally ya sampai dengan sekarang di sekitar 1680 hari ini. Nah, ini untuk Bank CIMB Niaga secara pendek ya, kalau misalkan saya lihat ini ada support yang terbentuk untuk CIMB Niaga itu di kisaran 1650 sampai dengan 1670. Ini area pendek support dari CIMB Niaga ya, teman-teman. Ini bisa dipantau kalau misalkan berhasil bertahan, harusnya ada sedikit pantulan ke atas dulu untuk rebound pendek. Namun kalau misalkan dia jebol dari support ini, nextnya bisa menuju ke kisaran 1580 teman-teman, dengan support yang selanjutnya dari Bank CIMB Niaga ya di kisaran 1570 sampai dengan 80-an. Jadi untuk pendek ini harap waspada kalau misalkan dia jebol dari support tersebut ya. Namun secara time frame besar ini harusnya secara menurut saya masih dalam progres bullish untuk Bank CIMB Niaga. Namun kalau kita lihat ya di sini secara momentum MACD-nya dia udah mulai terjadi untuk bear cross, yang artinya pertanda sinyal untuk pelemahan ya teman-teman. Jadi ini udah cukup tinggi juga kenaikannya, jadi harap waspada kalau misalkan kalian baru masuknya di saat seperti ini ya. Lebih baik nunggu nanti ketika koreksi mungkin dekat-dekat 1500 baru silahkan dipantau teman-teman ya untuk Bank CIMB Niaga nih. Namun secara pendek seperti yang tadi saya gambarkan, support terdekat di 1680 sampai dengan 1650. Lalu nextnya 1580 sampai dengan 1570. Nah, area ini silahkan dipantau. Kalau misalkan berhasil bertahan, harusnya ada potensi bisa kembali rebound dulu. Nah, itu dia teman-teman. Jadi kurang lebih 6 perbankan hari ini yang saya update untuk kalian semuanya. Dan dari ke-6 bank tersebut, kalau saya lihat ya, secara potensi itu bisa kembali melemah rata-rata. Dan tentu akan berefek ya kepada kepada indeks kita yang tentunya bisa kembali mengalami tekanan lanjutan, teman-teman. Jadi untuk indeks kita juga perlu tetap waspada karena bagaimanapun kita masih belum tahu nih apakah progresnya bisa kembali langsung menguat atau akan kembali mengalami tekanan. Oke, jadi sekian untuk hari ini dan berakhir untuk pembahasan kita di dalam IHSG Daily untuk hari Selasa tanggal 12 September di tahun 2023. Terima kasih untuk kalian semua di video kali ini untuk atensinya. Jangan lupa juga untuk kembali lakukan analisa ulang untuk setiap analisa yang saya berikan. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan komen, serta share kepada teman-teman kalian.
Dan kita akan berjumpa lagi untuk besok di update market selanjutnya. Salam trade.